Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada, semoga pada malam hari ini kita tetap diberi kesehatan, tetap diberi keistiqomahan dalam sadar Allah, sehingga kita bisa bersikap yang mulia dan buat sesuai dengan perintah Allah, yaitu perbuatan yang takwa. Untuk itu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selama ini telah kita nikmati, sehingga kita bisa hidup berbahagia dalam keadaan apapun, dan di sini saat ini. Selawat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan pada kehidupan kita, sehingga kita bisa kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak, sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Di Padepokan telah hadir Bapak dari wilayah Padepokan dan sekitarnya, ini dari grup Rewo-Rewo yang sampai sekarang masih aktif ya. Ya, semoga tetap aktif ya, selama-lamanya aktif dalam kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga malam hari ini di Padepokan dihadiri oleh Bapak Suharyanto. Pak Suharyanto nggih? Oh, Pak Suharsono. Maaf ya, Pak Suharsono, karena baru pertama ini ketemu. Beliau dari Jombang. Semoga kehadirannya di sini bisa mendapat hikmah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pada Bapak Ibu di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Sumatera. Ini di Sumatera yang sekarang sedang aktif untuk memasyarakatkan sadar Allah, yaitu Bapak Fauzi dan rekan-rekan yang di Palembang. Ya, insya Allah beliau saat ini juga mengikuti live streaming, di mana akhir-akhir ini beliau begitu semangat, dan semoga semangat beliau itu tidak pernah luntur, malah tambah semangat untuk mendakwahkan, mensiarkan sadar Allah di kalangan masyarakat. Juga untuk di Jakarta, ya, A. Yusuf, ya, bagaimana kabarnya A. Yusuf dan rekan-rekan yang lain ya, dari Cilangkap, dari Cilengsi, kemudian Bandung, Garut. Ya. Semoga bisa menikmati siaran dengan baik, dan juga sahabat sadar Allah yang ada di Tegal, Bu Eli, kemudian dan lain-lain lah, nggak usah saya sebutkan satu persatu. Juga yang ada di Jawa Tengah, ya, Semarang sekitarnya, Solo Raya sekitarnya, dan di Jawa Timur itu ada Pak Kamai Simatupang, Pak Jedi, Pak Dayat, kemudian Pak Jais, yang keempat-empatnya ini dengan penuh semangat mengembangkan sadar Allah di wilayah Gresik dan sekitarnya. Kemudian juga untuk yang Tulungagung, Kilurah, dan rekan-rekan juga Kediri ya. Kediri ini Mbak Yayin. Beliau sudah sepuh ya, Mbak Yayin kategori sudah sepuh ya. Mungkin di atas saya sedikit ya. Atau sepantaran dengan saya. Nah, beliau semangat sekali mengembangkan sadar Allah ini di Kediri. Ya. Untuk Kilurah di Tulungagung
yang aktif mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah sadar Allah melalui terapi-terapi gratis yang dilaksanakan di berbagai tempat ya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Juga untuk jamaah yang ada di Jember, Banyuwangi, kemudian di Bali, Lombok, ya, yang di Kalimantan itu Mas Mukhlis, ya. Kemudian Pak Abimanyu, ya maaf kalau lupa. Kemudian Mas Andi Dharmawangsa, ya. Sampai pada jamaah yang ada. Andi Firmansyah disapa sekali. Oh iya, juga Mas Andi Firmansyah, ya. Mas Andi Firmansyah ini insya Allah ya masuknya tahunnya sama dengan saya ya, jadi seangkatan. Yang beliau saat ini sudah mendirikan sendiri di mana, Batam atau Medan, saya kurang tahu. Ya kalau ada kesempatan Mas Andi Firmansyah dipersilahkan untuk hadir di Padepokan Patrap. Dan juga jamaah yang ada di Gorontalo ini besar di Gorontalo ternyata, cuman komunikasinya ada kendala barangkali ya. Beliau juga tidak masuk dalam grup DNSA nasional, tapi syiarnya sudah mulai berkembang pesat, dan saudara-saudara kita yang ada di Papua. Juga saudara-saudara kita yang ada di Malaysia ini yang tetap aktif, yang ada di berbagai negara lah ya. Tempo hari kita telah mendengarkan beberapa penjelasan Bapak Setio Purwanto melalui video YouTube-nya ya, di mana DNSA ya, sadar Allah, sikap yang mulia dan perbuatan ya. Jadi DNSA atau mindfulness zikir nafas, 3T dan ATP itu satu kesatuan. Belajarnya memang satu persatu, tapi prakteknya itu satu kesatuan. Dan tidak bisa dipisahkan. Ya, sebagai contoh misalnya, kita yang setiap hari melayani orang lain, ya terutama pedagang misalnya, atau guru, atau pejabat publik, ya, yang setiap hari melayani orang lain. Ya. Dalam tindakan kita melayani orang lain dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya. Ketika kita menjalankan perintah Allah, ketika kita menjalankan pelayanan terhadap orang lain, itu mesti harus sadar Allah. Ya. Saya sekarang melayani orang lain, saya saat ini melayani orang lain. Itu mesti harus sadar Allah. Dan pelayanan itu harus dilakukan dengan sikap yang mulia, ya, dengan sopan santun, dengan tata krama, sikap menerima, bersyukur, yakin pada Allah. Dan perbuatan melayani, pada saat kita melayani, itu ada satu perbuatan, di mana didasari pada perintah Allah. Jadi di situ ada 3T, ada DNSA-nya, ada sadar Allah-nya, ada 3T-nya yaitu sikap, ada ATP-nya perbuatan. Jadi dalam satu tindakan, itu 3-3-nya harus ada. Nah ini satu kesatuan. Kita makan itu harus sadar Allah. Harus dengan sikap makan yang benar. Makan yang benar itu ya pakai tangan, kemudian masukkan mulut. Jangan pakai kaki, masukkan kuping. Wah, salah. Dan juga dalam kegiatan makan ini kita harus sadar bahwa ini perintah Allah. Jadi pada saat makan, itu sadar Allahnya ada, kemudian sikapnya juga ada, perbuatannya juga ada. Satu kesatuan. Memang belajarnya satu persatu. Dalam saya ngomong seperti ini ya, ngisi live streaming seperti ini, itu 3-3-nya juga harus ada. Sadar Allahnya ada, sikap juga ada, perbuatan mesti ada, satu kesatuan.
Nah, satu kesatuan ini sebenarnya adalah satu kesatuan di mana antara habluminallah dengan habluminanas itu menjadi satu. Setiap kita berhubungan dengan orang lain, sekaligus kita juga berhubungan dengan Allah. Itu baru ibadah. Jadi habluminallah, habluminanas itu satu kesatuan. Nah, untuk menjalankan zikir nafas 3T ATP itu pondasinya iman. Pondasinya harus iman. Orang harus punya iman dulu. Menjalankan perintah Allah itu adalah Islam. Jadi perbuatan kita menjalankan perintah Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, atau aktivitas sehari-hari, itu Islam. Ketersambungan kita seolah-olah kita melihat Allah, jadi kesadaran kita nyambung ke Allah, atau kita dilihat oleh Allah. Itu adalah ihsan. Jadi sebenarnya iman, Islam, dan ihsan itu satu kesatuan. Itu. Berislam tok tanpa iman itu tidak ada. Kemudian berislam tok melakukan perbuatan saja ya, tanpa ihsan itu juga mentah. Artinya kita berbuat tanpa kesadaran terhadap Allah, itu perbuatan kita akan sia-sia. Nilai ibadahnya hilang. Jadi iman, Islam, dan ihsan itu satu kesatuan. Yaitulah spiritualitas. Jangan dikira ketika kita berbuat sesuatu, ya, ketika kita berbisnis misalnya, ketika kita mengatur orang dalam satu pekerjaan, itu bukan spiritual. Itu cara kita untuk berspiritual. Jadi spiritual itu jangan dianggap, perjalanan rohani itu jangan dianggap hanya pada saat kita duduk, diam seperti patung, kemudian Allah itu terus berhenti. Itu masih pondasi. Masih pondasi. Ibarat rumah, tiang-tiangnya belum ada. Lah kalau hanya pondasi saja, kita bangun rumah cukup pondasi saja, enggak jadi apa-apa. Malah kalau kita biarkan pondasi itu akan rusak, akan ditumbuhi rumput dan lain-lain. Mungkin hewan-hewan akan bersarang di situ. Tidak sadar Allah itu pondasi. Seperti iman itu juga pondasi. Nah kemudian 3T sikap-sikap itu ibarat tiang-tiangnya, dindingnya. Ini saya ibaratkan bangunan rumah. Jadi dindingnya itu sikap yang mulia. Sikap menerima, sikap syukur, sikap yakin pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu tiang-tiang. Tiang-tiang spiritual. Tiang-tiang spiritualitas. Atapnya apa? Atapnya ATP. Jadi perbuatan menjalankan perintah Allah itu posisinya di atas. Karena itu dalam kajian tasawuf yang pernah saya pelajari, zikir tertinggi itu adalah zikir hal. Zikir hal itu ada yang mengatakan itu zikir sir, tanpa bunyi, tanpa lafaz. Zikir yang betul-betul diam, yang tanpa lafaz, tanpa apa-apa, itu adalah zikir hal, yaitu zikir perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang menjalankan perintah Allah. Makanya posisi zikir tertinggi itu adalah zikir hal.
Ketika kita berbuat atas dasar pondasi kesadaran dan sikap yang baik, sikap yang mulia. Makanya ATP ibarat bangunan rumah. Ya. Amanah tanda perintah ibarat bangunan rumah itu letaknya di posisi tertinggi. Jadi di sini kena semua. Karena ada beberapa jamaah yang antara pasangannya itu tidak sinkron. Artinya yang satu kekeh pada syariatnya saja. Pada Islamnya saja. Kekeh. Artinya syariatnya kuat. Ya justru itu enggak kuat. Syariatnya enggak kuat. Karena pondasi kesadarannya belum ada. Kalau kita sholat misalnya, kita tidak sadar Allah, kita tidak menghadap ke Allah, maka kita menghadap ke siapa? Nah itu. Jadi seharusnya diteruskan. Diteruskan apa? Diteruskan ke ihsan. Karena itu iman, Islam, dan ihsan ini satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah yang namanya kita beragama itu secara kafah. Secara kafah, secara lengkap. Kafah itu bahasa Jawanya kabeh. Maksudnya kabeh dilakoni. Sadar Allahnya iya. Belajar 3T-nya iya. Sikap mulianya iya. Perbuatannya iya. Perbuatan yang dilakukan atas dasar perintah Allah juga dilakukan. Itu artinya iman, Islam, dan ihsan itu adalah satu kesatuan. Tidak ada Islam kalau tanpa iman. Ya. Islamnya benar kalau ihsan. Nah ini. Jadi jangan dianggap kita itu hanya belajar DN saja, zikir nafas saja. Nah, yang sering kita viralkan itu adalah DN-nya, sensasi-sensasinya. Ya. Kemudian fananya, siwuhnya. Itu hanya pondasi Bapak Ibu. Ya. Itu enggak cukup, kita harus berlatih berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Harus memperbaiki sikap. Sikap menerima kita latih ini betul-betul yang sulit. Ya. Menerima itu sulit. Indikatornya apa? Indikatornya kalau kita tertimpa musibah, jatuh apa-apa. Itu bukan keluhan yang keluar, bukan mengeluh. Tapi langsung menerima dan spontanitas bersyukur. Itu indikator kita sudah agak berhasil dalam belajar 3T. Tapi kalau kita tertimpa musibah itu masih mengeluh, masih tidak terima, ya, belajar lagi, berlatih lagi, menerima. Wah sulit sekali, berat sekali. Itu artinya DN-nya kurang istiqomah. Kalau kita masih kesulitan. Karena apa? Karena ketika kita DN secara istiqomah, kita akan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menerima. Letaknya di mana? Letaknya di level 3. Level fana, level berserah. Pasrah apa jare Gusti Allah. Itu dasarnya. Mulai ada ego itu difanakan. Ego disirnakan. Fana itu gimana? Tidak usah bertanya, sudah istiqomah saja. Ketika ego kita itu sudah fana, istilahnya zero ego atau ego nol, maka kekuatan untuk T1,
untuk menerima itu akan muncul sehingga kita mudah sekali menerima semua perbuatan Allah. Nah, ini ya rata-rata kita DN nggak istiqomah, tapi langsung berlatih menerima. Ayo, sulitnya bukan main. Kita mati-matian nggak bisa. Akhirnya apa? Iyo, Mbah Bejo nak ngomong, ngelakoni ini sing angel. Ya tak jawab. Ngomong enak ae nglakoni angel, apa neh lek ku ngomong angel piye lek sampean nglakoni. Nah itu. Jadi kalau kita sulit menerima, DN-nya terus istiqomah. Nggak usah ngejar apa-apa, nggak usah pengen fana, nggak usah pengen nafi isbat atau simko, nggak usah sudah. Ke Allah saja. Sensasi apa ini itu, tinggalkan itu bukan Allah. Itu gangguan. Itu caranya begitu. Baru nanti akan muncul kekuatan untuk bisa menerima hafal Allah. Kita diberi sakit itu menerima, bisa bersyukur, alhamdulillah. Mengapa? Ketika kita menerima ada satu kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kalau kita nggak sakit. Nah itu. Piye nikmate ra kena diterangne. Nggak bisa dijelaskan. Tapi ada kenikmatan ketika kita bisa menerima. Weh koyok tahu-tahu ngalami. Loh saya ini ngalami. Malah yang terakhir itu tulang ekor saya dibenturkan pada itu beton di Padepokan. Tes, alhamdulillah, maturun ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan, atas pelajaran, atas kasih sayang-Mu. Spontanitas, Pak. Jadi dalam misalnya kehilangan uang, pernah ya pernah. Gimana? Sambat mengeluh? Enggak. Uang itu milik Allah. Oleh Allah dipindah, ngapain kita ngeluh? Ya menerima saja. Duit itu kan milik Allah, Pak. Bukan milik kita. Mana sih yang milik kita? Yang hakikatnya milik kita mana enggak ada. Ketika duit ini oleh Allah dipindahkan ke orang lain tanpa izin kita misalnya. Tahu-tahu hilang. Itu kan dipindahkan. Kalau itu milik Allah kita enggak merasa kehilangan. Kita terima saja, alhamdulillah. Ya itu caranya. Istri itu milik Allah. Ketika kehilangan, jangan susahnya berlarut-larut sampai frustasi, sampai stres. Itu milik Allah. Anak milik Allah, harta benda milik Allah. Kita itu merasa kehilangan kalau kita itu mengakui bahwa ini milikku. Itu. Jadi akhirnya apa? Kita berlatih menerima kesulitan. Ya sudah itu dilatih terus. Jadi Bapak Ibu, ya, sadar Allah sikap perbuatan itu satu kesatuan. Ya, sebagaimana kita itu sebenarnya beriman, berislam dan berihsan. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ini bisa digunakan referensi untuk bersiar pada keluarga dan pada sahabat, pada saudara, pada masyarakat di sekitar kita. Ya. Nanti bahasanya ya Bapak olah sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Pakai bahasa audien, pakai bahasa orang yang kita layani, jangan pakai bahasa kita. Saya kalau di Banyuwangi ya pakai bahasa orang Banyuwangi gimana agar sadar Allah ini bisa masuk. Kalau pakai bahasa ketika saya di sini ngomong seperti ini ya nggak masuk, disesuaikan. Masuk gak ngomong sadar Allah ora apa-apa, tapi substansinya tetap sadar Allah gitu. Itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibunya nggak ada. Ibunya di online. Ya, Bapak-bapak, saudara semua. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang online, Bapak-bapak yang ada di Padepokan, Insya Allah tanggal 2 dan 3 kita akan ada acara. Jadi nanti mohon partisipasinya, bisa datang silaturahmi, kenalan ya. Ya sejak pandemi baru sekarang kita adakan, insya Allah. Kalau di WA itu kan, grup itu kan ya, di grup WA itu sudah tahu namanya, tapi belum pernah ketemu. Ya. Baik. Ya, di menggarisbawahi juga apa yang disampaikan Mbah Bejo tentang DNSA 3T ATP ini yang harus kita latih. Ya, kenapa harus kita latih ya? Memang sebenarnya pada posisi jiwa itu kan tidak ada kemarin, tidak ada esok. Yang ada adalah sekarang, saat ini. Jadi penerapannya ya nggak mungkin kan DNSA 3T ATP itu terpisah, itu pasti jadi satu. Ya minimal lewat napas ya. Minimal lewat napas. Lewat napas itu kita bisa menjalankan DNSA 3T ATP. Kok bisa? Iya. Baik. Ketika kita bernafas itu ya kita zikir ya, Allah, kemudian kita sadar Allah. Kemudian dengan nafas itu kita menerima nafas ini, kita bersyukur dengan nafas ini, dan kita percaya bahwa nafas ini adalah pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong Allah nggak mungkin bisa bernafas. Kemudian nafas ini juga dalam rangka kita menjalankan amanah. Jadi hasilnya orang yang menahan-nahan nafas itu orang yang tidak aja coba ditahan, kalau mati ya kita nggak akan kuat nahan nafas, sehingga kita harus mengikuti nafas. Nah, kita mengikuti nafas itu termasuk menjalankan amanah. Jadi bisa dengan nafas ini kita bisa menyatukan pelajaran DNSA 3T dan ATP. Wah, angel ya. Ya, semuanya kan butuh latihan toh. Baru ikut minggu kemarin minta langsung bisa kan ya sulit. Jadi latihannya ya nggak usah kesusu gitu loh. Yang penting istiqomah. Nggak usah terburu-buru. Ya. Tapi ya jangan terlalu underestimate dengan kemampuan diri. Kalau sudah bisa level 3 ya level 3 gitu loh. Pak, saya dari dulu level 1. Lah, Anda bisa level 2 enggak? Ya sebenarnya bisa Pak, tapi saya itu kan belum mampu Pak. Ya itu kan berarti kan
estimate dengan diri sendiri, ya jangan gitu. Kalau sudah tahu teorinya udah bisa ya lakoni gitu loh. Tapi saya ini masih banyak dosa Pak. Walah. Terus ngapa nek akan dosa? Justru kita itu dengan banyak dosa itu kesempatan untuk mendalami DNS lebih dalam. Baik, kemudian Bapak Ibu, saya ingin menekankan pada poin 3T yang ketiga, yaitu percaya dengan pertolongan Allah. Jadi, kenapa kalau di hari raya itu Allahu Akbar itu mendapat penekanan, takbiran, gitu terkenal ya. Kenapa bukan tasbihan? Gitu. Kok bukan tahmitan? Tapi kok takbiran? Ini yang apa ini? Kalau Idul Fitri setelah kita berpuasa maka kita takbiran. Kalau Idul Adha ya kita berkorban, maka itulah takbiran. Kita bertakbir kepada Allah. Kenapa bertakbir? Nah, kemudian juga di sholat, kenapa pergantian setiap gerakan itu kok bukan tasbihan? Kok bukan tasbih? Subhanallah, kok enggak gitu ya? Atau Alhamdulillah, kok bukan gitu? Tapi kenapa Allahu Akbar? Kenapa Allahu Akbar itu didahulukan? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Nah, ini apa? Doa iftitah ya? Gitu? Doa iftitah. Kenapa kok Allahu Akbar dulu? Kenapa kok Allahu Akbar dulu? Ini pasti ada rahasia yang akan saya buka. Sehingga tidak ada rahasia di antara kita. Rahasia apa nggak tahu gitu aja, ngomong rahasia nggak ngerti ya. Ya dah. Ini ya Pak Ibu. Jadi kenapa kok takbir ini ya? Jadi takbir itu wilayah-wilayah pertolongan Allah. Wilayah keagungan Allah yang memang di situ ada pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, takbir itu adalah posisi di mana kita itu berada di keagungan Allah. Maka kita takbir. Ya orang bisa aja saya beriman kepada Allah gitu. Tapi tidak berada di wilayah keagungan Allah. Maka yang muncul adalah keraguan-raguan. Aku bisa enggak ya? Ya enggak bisa lah kalau aku. Aku ditolong Allah enggak ya? Nah, ketika kita menjalankan amanah Allah, ketika kita menjalankan amanah, coba tanya masing-masing. Tanya pada diri sendiri ya. Coba cari amanahnya yang paling berat apa. Kemudian tanya sama Allah. Tanya pada diri sendiri. Aku ditolong Allah enggak ya? Kalau jawabannya adalah tidak, berarti itu tandanya kita tidak berada di wilayah keagungan Allah. Tapi kalau kita iya, pasti dah. Nah, ya pastilah ditolong. Nah, berarti kita berada di wilayah keagungan Allah.
Ya toh? Nah, jadi wilayah keagungan itulah wilayah-wilayah kemerdekaan. Wilayah-wilayah kejayaan gitu loh, Pak. Makanya takbir. Wilayah-wilayah kita itu berada di keagungan. Tidak hanya sekedar mengagungkan Allah, tapi berada di wilayah keagungan Allah. Ya kalau kita hanya mengagungkan Allah, bisa ragu, Pak. Mengagungkan itu berarti Allah di luar, Pak. Misalnya saya punya rumah. Bapak dan Ibu itu mengagumi rumah saya. Berarti berada di mana? Di luar. Melihat rumah saya, wah rumahnya bagus itu. Nah, itu. Akan berbeda kalau Bapak Ibu masuk rumah saya. Saya berada di rumahnya Pak Pur. Beda tak? Di luar dan di dalam. Nah, kalau di dalam, ya bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Betul nggak? Kalau di luar, panganannya sopo. Nah, begitu pula kita itu di wilayah takbir itu. Jadi kita tidak hanya Allahu Akbar, tidak hanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, atau Allah lebih besar, Allah lebih besar. Tidak hanya itu, tapi kita berada di wilayah keagungan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksud saya. Berada di wilayah Allah yang lebih besar daripada apapun. Itu amanahnya apapun itu pasti akan dijawab oleh diri kita. Kira-kira ditolong sama Allah enggak ya? Ya ditolong lah. Nah, di wilayah keagungan itu, Pak. Jadi wilayah akbar ini juga sebenarnya wilayah positioning jiwa kita. Jiwa kita di mana? Di luar keagungan Allah atau di dalam keagungan Allah. Bukan bersatu dengan Allah loh ya, baru menang. Berada di wilayah keagungan. Itu artinya itu ya kalau kita itu jadi setetes air itu masuk ke laut kan gitu ya. Ya, sebagai setetes air kan kita berada di keagungan laut kan gitu. Ya analoginya gitulah, tapi ya itu analogi yang mungkin masih bisa salah, cuma kira-kira ya seperti itu. Nah, maka penting sekali Allahu Akbar ini kita gunakan untuk menjalankan amanah. Ya, amanah kecil, amanah besar itu kalau bisa berada di wilayah keagungan Allah. Nanti boleh setelah berada di wilayah keagungan Allah itu kita bersyukur. Berterima kasih sudah berada di wilayah keagungan Allah. Gitu? Untung tidak di wilayah keagungan setan. Kebesaran setan. Kita berada di wilayah keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah. Jadi orang Islam itu nggak perlu menggunakan kekuatan ilahi, kemakiman, menggunakan kekuatan ilahi.
Memang Allah itu apa? Simpan pinjam meminjam kekuatan. Nggak usah kita itu mengambil energi ilahi, nggak usah kita itu menggunakan energi ilahi, nggak usah kita itu mengambil energi ilahi untuk apa? Cukup berada di wilayah keagungan Allah sudah. Meneng wae ngolah. Ada yang bertindak gitu loh. Jadi nah ini bisa dilatih ketika sholat. Allah itu langsung berada di wilayah keagungan Allah. Allahu Akbar. Nah, selain ini sudah berada di wilayah keagungan. Nanti deh. Allahu Akbar. Ya. Jadi dengan kepercayaan terhadap pertolongan Allah itu kan puncak toh Pak. Memang ada kekuatan selain kekuatan Allah yang lebih besar dari kekuatan Allah. Ayo dalam benak kita ada enggak? Kekuatan malaikat? Kekuatan nah itu loh. Kalau kita mau bergantung itu yang bergantung sekalian ke Allah gitu loh. Sisan bergantung gitu loh Pak. Makanya pemahaman seperti ini orang pasti meninggalkan khotbah, meninggalkan jin-jin itu tinggal kabeh. Demit-demit tinggal kabeh. Karena apa? Sudah ada Allah. Ya malah goleki. Kita ini cukup berada di wilayah keagungan Allah. Allahu Akbar. Ya. Ketika Allahu Akbar itu tidak hanya kita mengagungkan, tapi berada di keagungan Allah. Wis nyemplung wae, nyemplungan yang keagungan Gusti Allah. Ibaratnya itu kita masuk beteng lah, masuk apa benteng, masuk keraton lah gitu loh. Tidak hanya mengagumi keraton dari luar, tapi masuk ke dalam keraton. Ayo lebih yakin mana? Melihat keagungan keraton dari luar atau masuk ke keraton? Ya, pasti lebih yakin kalau masuk ke keraton. Ini yang harus kita lakukan. Jadi nanti nggak ada istilah gek-gek ya. Ojo-ojo. Jangan-jangan. Setan gak bisa melebu. Setan itu aslinya cuma bikin was-was. Aladhi yuwaswisu fi suduri nas. Jin barangi sana mojok-mojok. Kalau kita sudah berada di keagungan Allah, nggak ada gek-gek. Nek ono gek-gek itu berarti kita berada di luar keagungan Allah. Ambok kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau tidak berada di wilayah keagungan Allah, tutuk polisi om Melayu. Jadi Allahu Akbar itu terucap itu karena kita berada di wilayah keagungan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita berada di keratonnya Allah. Berada di kerajaannya Allah. Tidak berada di luar kerajaannya Allah. Ya itu lebih baik sih daripada tidak berzikir Allahu Akbar kan gitu ya. Nek ngomong lebih baik ya kabeh lebih baik.
Ya enggak berpikir enggak apa-apa toh Pak daripada maksiat. Ya ngono. Perbandingannya sing elek-elek. Ya. Oke. Kaki saya capek ini. Apa? Kram. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi makna takbir itu 3T itu yang takbir itu kita diusahakan bisa berada di wilayah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, setiap baca takbir cobalah kita itu menafikan semua semua yang jadi gini, kalau menafikan tadi nanti ada la ilaha illallahnya ya. Cuma dalam takbir ini kita harus bisa langsung masuk ke ruangan, kalau boleh dibilang ruangan atau wilayah. Sebenarnya bukan wilayah karena di situ sudah tidak ada wilayah. Keadaan laisa kamislihi syai'un. Tapi di situ munculkan satu kesadaran Allah menolong saya. Nah, gitu. Allah memberi pertolongan kepada saya. Ya, manusia itu harus punya satu pegangan, satu keyakinan, cekelan lah gitu. Kenapa orang-orang itu pada ditolong sama jin? Karena yakin gitu. Gitu. Mengirimkan paku bisa masuk perut gitu kan. Mengirimkan santet, mengirimkan teluh. Kenapa bisa menyelakai? Karena dia yakin dengan jin. Padahal kita percaya bahwa jin sama Allah pasti menang Allah. Tapi kenapa kita kalah dengan para dukun gitu loh? Kalah dengan orang yang menyantet. Jawabannya apa? Kenapa kok kalah dengan santeter? Kenapa kok kalah? Hah? Karena keyakinan kita kepada Allah itu tidak masuk kepada wilayah keagungan Allah. Kita baru mengagumi Allah, mengagungkan Allah, tapi belum masuk ke keagungan Allah. Ya kalah. Kalau para santeter itu sudah bisa masuk ke hebatannya jin, bahkan dia bisa menjadi jinnya, gitu, kayak kesurupan nih. Orang kesurupan itu maam beling bisa. Katanya yang makan bukan dia tapi jinnya. Nah ini ya kita ya istilah dari wong Islam gitu loh Pak. Menyalah-nyalahkan mereka tapi lebih hebat mereka kan ya lucu tuh Pak. Kita menyalahkan para yang percaya apa? Galumping, menyalahkan kegiatan syirik-syirik mereka kita salahkan. Tapi nyatanya lebih hebat mereka, Pak. Kita menyalahkan mereka, tapi keyakinan kita kepada Allah ini lemah gitu loh. Kamu tuh syirik, kamu tuh musyrik, salah, neraka. Tapi dia sendiri keyakinan sama Allahnya tuh setengah-setengah.
Terus orang yang disalahkan itu ya nggak terima tuh Pak. Ini tuh Pak. Jadi menyalahkan orang, tapi kita sendiri nggak begitu yakin dengan Allah. Nah, mbok coba tarung, sing musyrik karo sing beriman kira-kira menang ndi? Tok ilmu tenaga dalame, tok ilmu gitu. Ayo. Nek wedi berarti keimanan kita kepada Allah lemah. Ya isin loh, Pak. Makanya keimanan orang Islam itu di mana? Tapi kadang-kadang kalau diajak iman kepada Allah, diajak untuk percaya pertolongan Allah gitu, kadang-kadang ya so angel. Angelin nanti angelin. Malah percaya karo manusia. Tidak percaya sama jin tapi percaya kepada manusia. Ya bodoh wae to, Pak. Ya wis lah, ini untuk kita sendiri ya, jangan disebarluaskan lo ya. Mau ndak do tersinggung masalahnya gitu loh. Kalau kita melihat kasus di Sampit itu kan ada magic-magicnya gitu toh dulu waktu pembantaian orang Madura di Sampit itu. Kan sedikit ada magic-magicnya, bukan sedikit, katanya banyak yang magic katanya. Pertanyaannya itu kok kalah gitu loh Pak. Ya, ini evaluasi tidak hanya untuk beberapa golongan umat Islam, tapi semuanya gitu loh. Mosok kene karo magic kalah. Keimanan kita di mana gitu. Allahnya di mana gitu. Nah, ini himbauan ya. Motivasi. Katanya moto kita apa moto kita? Menebar semangat, membangkitkan kesadaran umat. Wow, ya tak? Intinya ya, mari kita sadar Allah agar kita tidak diperdaya oleh jin, setan, khodam, demit, dan lain sebagainya. Karena kita ini diberi fasilitas oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam keagungannya Allah gitu loh. Tapi kenapa kita nggak masuk? Malah keagungannya kiai, keagungannya habib, keagungannya jin, demit, keagungannya itu malah kita masuk ke situ. Ini saya tidak menyalahkan habib, tidak menyalahkan kiai loh ya. Yang salah itu kita gitu loh. Kalau Pak Kiai, Habib, beliau ini sudah masuk dalam keagungan Allah. Harusnya kita mencontoh beliau untuk masuk ke dalam keagungan Allah. Malah kita masuk pada keagungan Kiai itu gimana Pak? Disembah Kiai ini. Cium tangan, bolak-balik nanti ping songo. Cucap-cucup. Ana kopi turah ya diombe. Ya ngono jebule kopine kancane lho, apok kowe. Apa ngono barang lho. Cobalah. Keagungan Allah yang dimasukkan, Allahu Akbarnya itu lho di mana? Tapi ingat, video ini jangan disebarluaskan loh ya. Ini untuk kalangan kita loh. Silakan. Wong ora itu disebar ya dilebake YouTube yo aneh. Nyebar nang ndi. Wis ra apa. Ini kalau nggak dikerasi gitu ya nggak sadar kok Pak. Turu kesuwen grujuk banyu sisan tangi ngono lho. Ngono. Kamu tuh tidak tahu kasih sayang. Sukanya menyalah-nyalahkan orang. Lah kita tak salah ke ya ora tangi-tangi kok. Gitu. Ora tak grujuk banyu ya ora tangi-tangi kok kowe kok.
Sing ora mudeng basa Jawa ya bingung. Ngomong apa? Saya ada seksi keamanan juga. Seksi keamanan. Apa penasihat spiritual? Ngomong sini. Ya, penasihat spiritual. Ini kita Demang Pamungkas. Ya Allah. Kita bicara keagungan Allah tuh ini ya. Jadi kan ya saya sah-sah saja kalau mengajak Bapak Ibu itu untuk lebih percaya kepada Allah daripada percaya kepada Habib dan Kiai, ya toh? Kepada mursyid, ya toh? Yang bisa membawa kita ke Allah itu ya Allah, Pak. Bukan mursyid, Pak. Ada yang keyakinannya bahwa mursyid bisa membawa kita ke Allah? Enggak bisa. Itu wilayahnya Allah yang dia akui. Karena yang bisa memperkenalkan Allah itu ya Allah. Bukan mursyid. Mursyid, guru, kiai itu hanya mengajak kita. Memotivasi kita. Agar kita tetap lurus ke Allah. Masalah perjalanan nggak ada urusan, Pak. Urusannya dewe-dewe. Wong kiai juga berjalan ke Allah kok. Lagi podo mlakune. Gitu, Pak. Apa kalau kiai, habib, mursyid itu nggak berjalan ke Allah karena mereka sudah sampai? Tidak mungkin, masih hidup kok. Gitu? Kecuali kalau sudah meninggal. Sudah meninggal pun juga urusan beliau gitu loh. Kadang-kadang itu yang sudah meninggal ini bisa mengajak kita ke Allah. Cerita ngendi. Tapi kalau ajaran beliau yang mengajak ke Allah untuk tetap lurus ke Allah, itu harus kita ikuti. Tapi kalau sampai kita menganggap ruhnya itu bisa membawa kita sampai ke Raisa. Gitu, Pak. Karena keagungan Allah itulah yang bisa membawa kita untuk kembali ke Allah. Maka request ke Allah, ya Allah sadarkan saya, ya Allah kembalikan saya kepada Engkau, ya Allah luruskan hati saya, luruskan pikiran saya, luruskan kesadaran saya, ya Allah. Itu request ke Allah itu. Biar gitu loh, Pak. Ada nggak yang berani ngomong gini ya? Nek tak ajak konco malah. Nek saya ngomong aku dhewe ya wis ora apa-apa. Tapi mungkin ada ya. Cuma saya belum ketemu temennya. Saya harus berani untuk babat alas lah. Saya sendiri belum tahu ya, saya babat alas. Karena kalau nggak di babat alasnya itu belakang-belakang saya ini pada nggak berani maju ke depan. Nek wis alasnya wis dibuka, dalane wis dibuka lagi do kintil ning mburi, Pak. Bener to, Pak? Lho ngene iki ya. Nek mentale ra cong ngono ra wan lho Pak ngomong ngene iki, Pak. Gitu. Nek ming rasan-rasan wong loro ngene ya tunggale, Pak. Iki ning YouTube lho, Pak, iki, Pak. Sing delok wong 178 lho, Pak. Iki saiki sesuk wis 1000 lho, Pak. Ayo. Mesti aku ngomong gini ana sing mangkel lho, Pak. Ada yang jengkel lho saya ngomong gini tuh. Wong ora duwe sopan santun karo kiai karo habib. Lho sapa sing ora duwe sopan santun? Saya sopan santun dengan kiai. Saya hanya membetulkan bahwa kita itu jangan terlalu taksub dengan kiai, dengan habib gitu loh. Tapi kalau mengikuti pelajarannya, ayo beliau itu orang-orang yang soleh, mari kita ikuti, ngono. Kita ikuti apa? Ajarannya yang benar. Nah, ajarannya salah ya ojo, meskipun itu Habib. Gitu ya. Baik. Kita latihan
pada malam hari ini kita latihan untuk berada di wilayah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hanya mengagungkan Allah, tapi juga kita berada di wilayah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ngopi-ngopi silahkan biar melek. Bapak Ibu yang ada di rumah silahkan untuk memposisikan diri. Duduk rileks, duduk santai, boleh sambil bersandar, boleh bersila, boleh duduk timpuh. Pokoknya santai ya. Tapi ya kalau sudah duduk ya jangan bergerak-gerak gitu loh. Gitu sampai latihan selesai. Nanti saya akan pandu Bapak Ibu berzikir nafas, melatih kesadaran, mengaktifkan kesadaran. Terutama kita akan pandu Bapak Ibu untuk bisa masuk ke posisi jiwanya itu bisa duduk di wilayah keagungan Allah. Sekali lagi saya hanya mengajak memotivasi Bapak Ibu memandu, selanjutnya terserah Bapak Ibu sendiri dan tentunya juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita niatkan diri kita luruskan niat kita dan kita mohon kepada Allah, request ke Allah, berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarilah kami ya Allah untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita sadari nafas kita, kita sadari Allah yang menggerakkan nafas kita. Kita panggil namanya. Setiap nafas masuk, nafas keluar Allah. Allah. Kita tetap menyadari Allah dekat dengan kita. Allah. 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 Kita sadari Bapak Ibu,
sambil terus berzikir Allah dalam setiap hembusan dan tarikan nafas. Di situ ada keagungan Allah. Sadari bahwa Allah itu lebih besar daripada apapun. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Baik, kita duduk di keagungan Allah. Kita berada di wilayah kebesaran Allah. Baik. Sekarang kita munculkan prasangka kita bahwa Allah pasti nolong saya. Allah pasti menolong saya. Allah pasti memberikan pertolongannya kepada saya. Gunakanlah wilayah keagungan Allah ini nantinya untuk menjalankan amanah-amanah Allah.
terus Allah, berada di wilayah keagungan Allah. Posisi inilah yang akan terus kita gunakan secara kejiwaan untuk menjalankan amanah-amanah Allah. Panduan dari saya cukupkan sekian. Silakan Bapak Ibu lanjutkan.